pertama ada A. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila, yaitu zina. Yang pertama ada pengertian zina. Zina berasal dari kata zana dan yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Yang kedua ada hukum zina. Para ulama sepakat zina dihukumnya haram, bahkan dianggap sebagai puncak keharaman. Yang ketiga kategori zina. Zina dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada zina muhsan, yaitu pezina yang sudah baligh, berakal, dan merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukumannya berupa rajam atau dilempari batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua ada zina ghairu muhsan, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan dalam 1 tahun. Dilanjutkan kepada pemateri 2, yaitu Afilia Yuda. Hukuman bagi pezina. Hukuman bagi pezina dibagi menjadi 2. A. Dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina gairu muhsan dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. 2. Dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat dilaksanakannya adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. 5. Hukuman bagi seorang yang menuduh zina atau qasab. 1. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat terguna terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Dan selanjutnya pemateri ketiga yaitu Muhammad Rifai Albedan. B. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian 4 orang laki-laki ini pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. D. Andaikan seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Karina Fitriani. Dampak negatif zina. Yang pertama yaitu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan yang terakhir, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. B. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Yang ketiga, hadis tentang larangan mendekati zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhwanna bi
imra'atin laisa ma'aha zu mahramin minha fa inna salisahuma syaitan. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.